Itu Pak, itu persoalannya. Karena apa? Jadi mereka itu terpaksa begitu. Di luar mereka tidak bisa Pak berbuat macam karena kode etik begitu ketat. Baik. Satu penyidik sudah kita ini sudah 5 pegawai KPK yang kena tindakan administratif karena kode etik. Di situ mereka takutkan. Baik. Karena Bapak mereka tahu, kita langsung keluarkan itu. Di polisi, di kejaksaan kode etik ada. PP 30 ada. Pengawasan. Undang-undang kejaksaan ada. Dilarang melakukan perbuatan tercela. Di semua institusi itu pasti ada. Tapi maksudnya Pak Ketua Pengawasannya adalah implementasinya. Sanksi and reward itu diberlakukan tidak? Nah, kalau diberlakukan sistem tadi akibatnya efektif. Justru itu Pak, kalau sistem ini baik, hidup juga layak baik, ini bisa ketemu. Kalau sistem aja saya nggak ya. Iya, itu benar, dua itu benar. Oke, satu. Bang Karni sebentar, satu. Untuk Pak Antasari mohon maaf karena saya juga sudah berkali-kali tulis surat. Ya tadi Pak Antasari sempat katakan bahwa kalau tulis surat KPK membalas. Saya rasanya sih udah capek nggak pernah dibalas-balas suratnya. Satu, mengenai ini Pak Antasari, mengenai kasus uang yang ditaruh di dalam box oleh Probo Sutejo untuk memancing Harini Wiyoso itu. Kan saya tanyakan, ini kan uang whistleblower, uang pancingan, kenapa tidak pernah dikembalikan? Setelah kami mengadakan pelacakan sampai ke Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata uang itu diserahkan kepada negara. Padahal itu uang pancingan. Terima kasih Pak Antasari. Uang pancingan sama... Saya tidak berposisi untuk menjelaskan secara substansinya itu. Saya melakukan proses bahwa itu sudah melalui proses peradilan dan ternyata diputus oleh pengadilan. Dan jaksa, perkara itu sudah inkrah, eksekusi. Kalau ada keberatan pihak terhadap eksekusi itu, lakukan apa yang hukum. Selesai, yang kedua, kita bermain di ranah acara kan selesai, Pak. Terus ada satu lagi surat nggak dibalas-balas, surat cinta, Pak. Oh, kita pernah membalas ya surat itu. Tapi kita lihat dulu persoalannya, kapasitasnya kapan kita harus membalas. Apakah hari ini atau besok, kita lihat momentumnya, Pak. Tidak asal balas itu. Saya harus adil, yang belakang dulu orang tua soalnya, Pak Bismar. Saya hanya satu barangkali ingin saya sampaikan. Adakah kita memperhatikan korupsi hati nurani? Saya kira ini awal daripada segala korupsi yang terjadi. Dia berbohong terhadap hati nuraninya. Dia berbohong terhadap Tuhannya. Sebagaimana bukti yang jelas kemarin waktu Jaksa Agung muda ditangkap dan seterusnya dengan alasan ini. Kok masih berkelit-kelit? Mengapa tidak berkata, memang benar saya yang melakukan, memang benar saya tahu yang demikian itu. Oleh karena itu, saya senang sekali, Pak Antasari. Bismillah, laksanakanlah tugasmu dengan niat lillahi ta'ala. Jangan takut kepada siapa-siapa, takutlah kepada Tuhan. Kalau itu tempat takutmu, tidak siapa-siapa pun akan menggoyang dan menggesermu. Kita selama ini rupanya bukan takutnya kepada sesama, bukan takut kepada Tuhan. Inilah jadinya yang mampu berbohong terhadap dirinya, lupa pesan yang sangat indah. Jangan abaikan mata yang satu, telinga yang satu, yang melihat dan mendengar semut hitam berjalan di kelamnya malam di atas batu pualam. Tapi kita abaikan mata yang satu, telinga yang satu, karena takut kepada polisi dan jaksa. Mudah-mudahan, tolong dengan niat ikhlas. Bismillah, laksanakan. Insya Allah kami bersama dengan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bismar. Saya tadi mau kasih Pak Bismar penutup, tapi Pak Bismar ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak yang sudah memuji nama Nasrullah. Anda penegak hukum, jangan sampai bekerja untuk menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum kepada yang melanggar hukum. Nah, dalam konteks ini saya ingatkan pertama Pak Antasari bahwa kebijakan KPK yang melarang advokat mendampingi seorang saksi itu sangat melanggar hukum. Karena sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh itu harus dilarang secara tegas dalam undang-undang. Selama tidak ada larangan, prinsip hukum itu membolehkan. Nah, kemudian di sisi lain itu penghinaan terhadap profesi advokat. Seolah-olah advokat ini sejenis makhluk, ada profesi yang jahat yang akan merusak sistem.
yang akan merusak penyidikan sehingga dia harus disingkirkan. Nah, itu tolong diingatkan baik-baik Pak Antasari. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Pak Antasari bahwa juga kepada Pak DPR ya Pak Trimedia Panjaitan, bahwa penyadapan itu suatu prinsip upaya paksa yang sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Sangat melanggar. Di Amerika, di berbagai negara yang kami lakukan studi banding untuk RUU KUHP, penyadapan dibolehkan dengan makna dia sebagai ultimum remedium, sebagai last resort. Penyadapan hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya lain untuk mengungkapkan kasus tersebut. Tetapi dengan aturan dan rincian yang sangat ketat, dilakukan pengontrolan. Penyidik FBI melakukan penyadapan, tetapi dilakukan pengendalian oleh jaksa penuntut umum terhadap penyadapan itu, kemudian dia harus ada izin dari hakim magistrat. Tetapi masalahnya adalah di Indonesia aturannya belum ada. Bapak sudah mengatakan sudah disebutkan kewenangan penyadapan, tetapi rinciannya yang belum ada. Dan saya beranggapan di sini DPR harus segera memproses aturan penyadapan. Jangan sampai penyadapan ini berjalan seperti maunya KPK. Itu nanti akan keliru sampai pada langkah yang keliru nanti KPK. Tolong selalu diingatkan tentang itu. Dan pertanyaan saya satu Pak, tadi dua usulan. Kita tahu persis bahwa biaya yang disediakan negara untuk penyidikan sangat minim. Indeks biaya penanganan perkara untuk penyidik untuk kasus kecil 750.000, kasus sedang 1,5 juta, kasus besar 2,5 juta. Kita sebagai advokat datang melapor satu kasus. Kita tahu biaya yang dikeluarkan oleh penyidik untuk bisa manggil saksi-saksi sekian banyak itu bisa puluhan juta. Kita backup biaya operasional, ini 25 juta untuk backup biaya operasional penyidikan agar Anda bisa bekerja. Itu suap atau bukan? Terima kasih Pak Antasari. Saya kira udah ada 4 penanya tadi. Saya persilakan Ketua. Ya, terima kasih. Menjawab lebih dulu. Ini malam ini ada suatu kondisi yang ketidakadilan. Ada 4 pembicara tapi ditanya cuma 1. Tapi Bapak sentralnya mau. Tapi baik, terima kasih. Saya senang sekali Pak Bismar tadi. Ya, Pak Bismar. Terima kasih himbauan disampaikan dan mohon doa restu. Karena bekerja tanpa doa nggak ada artinya. Bersama-sama kita berdoa. Pak Rustin, itu 2 hal itu yang tadi sudah saya sampaikan. Pasti akan ditanyakan itu pada malam ini. Ternyata benar. Ya Pak, karena dari sorot mata Pak Rustin sudah kelihatan akan nanya itu. Itulah hal yang akan kita bicarakan besok. Jadi standar operasional itu 2 hal itu kita akan bicarakan. Pertanyaan ini hampir tiap hari ditanyakan pada saya. Karena sudah hampir tiap hari saya lihat ini masalah yang perlu kita tuntaskan. Apa benar harus kita lakukan? Yang pertama adalah masalah pendampingan lawyer itu. Ya, saya tidak mengklaim bahwa meneruskan kebijakan lama tidak boleh saya ngomong seperti itu, walaupun barusan sudah ngomong sebetulnya. Tapi itulah akan kita lihat ya ke depan Pak ya, relevansinya yang bagaimana. Yang kedua masalah proses penyadapan. Saya sudah katakan tadi, kita harus ekstra hati-hati Pak melakukan ini. Jadi ini sudah, sekalipun belum ada aturan, tapi sebetulnya sudah ada Pak. Kita mengacu kepada Undang-Undang 30 2002 dan kita juntuh kepada Undang-Undang Telekomunikasi. Ada itu Pak. Sudah diatur itu di situ, kita tidak bisa sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kita sudah diawasi oleh telekomunikasi Pak. Hanya ini masalahnya kegelisahan saja sebetulnya. Tidak ada persoalan dengan penyadapan. Kegelisahan publik, apa mungkin saya ini disadap atau enggak. Sebetulnya tidak ada. Seperti Pak Trimedia bicara sama saya 2 hari yang lalu. Saya terpikir pun tidak menyadap beliau, tapi beliau merasa tiap hari disadap. Jadi saya katakan itu kan perasaan Bapak saja, saya katakan begitu juga. Kita tidak melakukan. Saya setuju ultimum medium. Untuk itulah kita mulai Pak. Proses penyadapan itu adalah ketika kita melakukan pengusutan mulai dari penyelidikan kasus. Penyelidikan. Kita penyelidikan kalau kita sudah bicara alat bukti Pak. Karena kita tidak bisa mementingkan penyidikan. Jadi kita betul-betul ketat di penyelidikan. Kalau saya butuh 2 botol dan 2 gelas, depan saya sudah ada, saya tidak perlu nyadap Pak.
Tapi ketika kita melihat itu indikasi kuat, seperti suap Pak, apalagi cash, bagaimana kita membuktikan? Ya kan Pak? Nah, kita perlu lakukan itu. Sekalipun pendampingan alat bukti lainnya sudah cukup, misalnya Pak ya. Jadi itu benar. Jadi ke arah sanalah KPK ke depan sebetulnya. Jadi sudah sejalan kita sebetulnya Pak. Sehingga tidak ada lagi sambil merenung, wah ingat Pak Karni, sadap dulu kali sedang terjadi interaksi lain selain korupsi kan. Ya dah itu. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa Pak. Tidak bisa dilakukan oleh KPK. Jadi ke depan marilah, itu persoalan kita semua. Kalau kita memang merasa tidak pernah melakukan kejahatan, kenapa mesti resah Pak? Tidak ada alasan kita resah. Kita kembalikan. Ya. Kita kembalikan pada kita sendiri. Jadi kira-kira itu perasaan di Trimedia saja kan. Tapi yang di belakang tadi Bapak belum jawab itu. Ada oh iya. uang, Tapi ada terakhir Pak Nasruddin tadi Pak. Apakah ngasih itu suap? Iya kan? Yang nerima itu kapasitasnya pegawai negeri kan Pak? Penyelenggara negara Pak. Saya kira aturannya Pak. Apakah dia tidak masuk pemerasan, tidak masuk suap, bisa masuk gratifikasi Pak? Dia tidak untuk kepentingannya tapi untuk biaya penyidikan. Bapak ngasih karena dia penegak hukum kan Pak? Karena jabatan. Kalau dia tukang becak tidak mungkin Bapak kasih kan? Karena penegak hukum Bapak kasih. Karena gratifikasi Pak. Ya, 12B Pak. Wah, hafal saya itu pasal 12B. Dan aturan harus kejar lapor Pak. Tapi benar, saya kira Ya, kalau yang belakang tadi belum. enggak, kalau itu apa artinya undang-undangnya ditambahin satu pasal lagi untuk biaya perkara diperkenankan nyumbang, mungkin alat. Silakan Pak dijawab. Jadi biaya perkara mancing saya untuk bicara soal lain ini. Enggak Pak, itu terlalu lebar lagi itu Pak. Saya kira betul bahwa ternyata semua yang hadir di sini, yang saya pikir tadi akan banyak yang tidak mendukung KPK, ternyata semuanya pesimis ataupun optimis mendukung KPK. Jadi semuanya berharap KPK tetap jalan dan tetap bisa bekerja dengan baik seperti sekarang, dan tidak ikut-ikutan korupsi kayak yang lain. Dan kemudian juga tentu harapannya adalah negara kita betul-betul seperti negara-negara lain yang bermartabat dan tidak juara nomor 1 korupsi di dunia ini. Akhirnya para pemirsa di seluruh tanah air dan para anggota Jakarta Lawyers Club yang hadir di sini, sampai kita kepada akhir acara ini. Dan kita akan ketemu kembali di diskusi Jakarta Lawyers Club yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam.